Akhir-akhir ini dunia pertiktokan dihebohkan oleh konten dari dokter detektif, di mana dokter detektif ini membongkar brand-brand skincare yang katanya overklaim, sampai dia rela bela-belain untuk ngecekin ingredient dari skincare tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skincare overklaim dan apakah itu berbahaya untuk kita? Temukan jawabannya pada video kali ini. Halo, kembali lagi dengan Dr. Daniel di video YouTube Kata Dokter. Nah, kali ini aku mau membahas fenomena yang lagi nge-hype, yaitu tentang skincare overklaim. Jadi apa sih skincare overklaim itu dan apa bahayanya buat kita? Pertama, sebelumnya kita lihat dulu dari kata overklaim. Overklaim berasal dari kata over dan claim. Over artinya sesuatu yang berlebihan, claim artinya adalah janji. Jadi kalau suatu skincare disebut dengan overklaim, kalau marketingnya dia itu berlebihan, marketingnya dia menyesatkan, marketingnya dia tidak akurat. Jadi itu adalah pengertian dari skincare yang overklaim. Nah, contohnya seperti apa, Dok? Aku akan kasih 3 contoh yang paling sering ditemukan. Yang pertama, kalau ada brand skincare di mana dia nulis ingredientnya adalah niacinamide 4%. Kemudian ternyata ketika dicekkan ke lab, kadar niacinamide-nya itu tidak 4%, tapi hanya 0, sekian persen. Nah, ini bisa disebut dengan skincare overklaim. Kenapa? Karena marketingnya dengan kenyataannya berbeda. Marketingnya bilang 4%, kenyataannya cuma 0, sekian persen. Oke, contoh yang kedua, kalau misalnya ada brand skincare, isinya adalah ABCDE, di mana fungsi bahan ABCDE ini adalah untuk meredakan jerawat, tapi marketing atau iklannya dari brand skincare ini, dia bilang selain bisa meredakan jerawat, dia juga bisa memutihkan kulit, mengecilkan pori-pori, menyamarkan bekas hitam, atau mengurangi bopeng jerawat. Nah, ini disebut dengan overklaim, karena tidak ada bahan-bahan dalam skincare tadi yang bisa digunakan untuk fungsi itu. Jadi iklannya ini menyesatkan atau iklannya berlebihan, dan ini bisa disebut dengan skincare overklaim. Kemudian contoh yang ketiga yang lebih berbahaya lagi, kalau ada suatu produk, dia daftarin di BPOM, isinya adalah ABCDE. Kemudian sudah keluar nih nomor BPOM-nya. Nah, sama si owner skincare-nya, itu isinya dirubah atau ditambahin dengan bahan aktif lainnya. Contohnya yang berbahaya lah, seperti hidroquinone atau merkuri. Nah, kenapa sih ditambahin seperti ini? Karena si owner skincare-nya itu berharap supaya kalau orang pakai produknya, hasilnya instan. Nah, ini tuh sangat berbahaya dan juga termasuk dalam skincare overklaim karena tidak sesuai dengan isi yang diiklankannya. Nah, jadi kesimpulannya, skincare overklaim itu sangat berbahaya buat kita sebagai para customernya. Karena yang pertama, kita udah buang-buang uang, tapi tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Yang kedua, bisa aja kita beli barang, ternyata isinya itu adalah bahan yang berbahaya, yang dapat merusak kulit kita. Jadi secara pribadi, aku setuju banget dengan konten si dokter detektif ini atau dokter-dokter lain yang berani membongkar mafia skincare overklaim ini. Nah, kalau kalian gimana? Kalian setuju nggak dengan dokter-dokter ini? Kalau kalian setuju atau kalian nggak setuju, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ide konten berikutnya, kalian juga bisa ketik di kolom komentar. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kita bisa menjadi customer yang cerdas. Dan sampai ketemu di channel YouTube Berkata Dokter berikutnya.